Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah wa nabiyya ba'da. Terima kasih teman-teman, ibu-ibu sekalian dalam pengajian Bunda Khadijah. Kita tak terasa sudah ketemu lagi Kamis lagi dan kali ini tanggal 11 Februari kita melanjuti topik kita yang lalu tentang sholat. Nah, ibu-ibu kan udah sering banget ya belajar tentang sholat, tapi kali ini kita ingin betul-betul sesuai dengan fikih, sesuai dengan hadis, dan ibu-ibu target kita adalah bukan cuma untuk sholat diri kita sendiri, tapi untuk anak, suami kita, dan juga lingkungan kita. Untuk itu sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Nani. Tolong di mute dulu teman-teman ya. Ustadz Muhammad Isnani, beliau lahir tanggal 23 Juli 1975, pendidikan terakhirnya S1 Syariah Lipia Jakarta, S2-nya di Ekonomi Keuangan Syariah UI Jakarta. Saat ini beliau dosen Lipia sejak tahun 2005 sampai sekarang. Untuk itu silakan Ustadz melanjuti fikih sholat dan permasalahannya terkait dengan kondisi kekinian terutama pandemi ini Ustadz ya. Silakan. Baik. Sama ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala ilaha illa anta ilahul awwalin wal akhirin qayyumus samawati wal ardi wa maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang insya Allah dan semoga Allah selalu rahmati, Allah kasihi, Allah berkahi, Allah jaga dari seluruh keburukan. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bersua kembali dalam majelis ilmu ini dengan harapan semoga majelis ilmu ini menjadi wasilah kebaikan kita baik untuk urusan dunia dan akhirat kita dan semoga menjadi wasilah atas niat-niat baik kita semua. Dan juga tidak lupa kita mendoakan untuk teman, kerabat, keluarga maupun muslimin muslimat dimanapun yang mungkin dalam kondisi kurang sehat. Dan memang faktanya kita lihat banyak sekali yang dulu yang kena COVID ini rasanya jauh, tapi sekarang kelihatannya sudah dekat, artinya teman-teman kerabat itu sudah mulai nampak yang kena. Kita berharap semoga yang Allah uji, semoga disabarkan, dikuatkan, dan Allah jadikan ujian sebagai wasilah untuk menambahkan pahala, menghapuskan dosa. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk memulai materi pada malam hari ini dan saya minta izin untuk share screen untuk mempermudah pembahasannya. Oh, belum dapat izin. Baik. Jadi sebelum Sudah Ustaz. Jadi boleh bercerita. Ya, baik. Jadi suatu ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di masjid, duduk-duduk bersama sahabat. Kemudian datanglah seorang pemuda yang sholat. Tentu ini nampaknya adalah sholat sunnah karena beliau sudah selesai sholat, kemungkinan sholat tahiyatul masjid atau seperti itu. Selesai sholat, pemuda ini mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Nabi menjawab salam tersebut. Kemudian berkata kepada orang tersebut, kembalilah, lalu sholatlah. Sesungguhnya kamu belum sholat. Jadi orang tadi sudah sholat. Sudah selesai sholat, tapi kata beliau SAW, ulangi, kamu belum sholat. Dan maka orang pemuda tersebut mengulangi sholatnya, kembali lagi, gabung ke majelisnya Rasulullah SAW.
Tapi yang beliau sampaikan sama. Kembali ulang lagi, kamu belum sholat. Ini disampaikan sampai 3 kali. Sampai 3 kali terjadi seperti ini. Maka pada kali yang ketiga, pemuda tadi mengatakan, demi Allah, aku tidak bisa melakukan sholat lebih baik daripada itu. Ya itu yang saya tahu bahasanya gitu. Sholat itu ya seperti itu yang saya tahu ya Rasulullah. Karena saya tidak bisa melakukan lebih baik daripada itu, maka ajarilah aku. Kemudian beliau SAW menyatakan kepada orang pemuda ini, mengajarinya, jika engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, yang ini nanti dijelaskan sebagai Al-Fatihah yang paling mudah. Lalu rukuklah hingga engkau tumak ninah dalam kondisi rukuk. Kemudian bangunlah sampai engkau berdiri tegak. Ini i'tidal, bangun dari rukuk. Lalu sujudlah hingga engkau tumak ninah dalam kondisi keadaan sedang sujud. Lalu bangunlah, yakni duduk di antara dua sujud, sampai engkau tumak ninah dalam keadaan duduk. Kemudian sujudlah hingga engkau tumak ninah dalam kondisi sujud. Lalu lakukan hal itu dalam semua sholatmu, artinya dalam rekat-rekat yang lain. Jadi ini ada poin-poin yang beliau tegaskan, diantaranya takbir, ada bacaan Quran, rukuk dengan tumak ninah, i'tidal, bangun dari rukuk dan berdiri tegak, sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, lalu sujud dengan tumak ninah. Jadi ada hal-hal yang beliau tekankan yang perlu diperhatikan oleh orang yang sholat. Kisah ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa niat yang baik itu juga memerlukan cara tata laksana yang baik. Niat baik tapi cara pelaksanaan buruk, maka itu tidak tepat, bahkan bisa batal. Tata laksananya baik tapi niatnya buruk atau salah atau tidak ada, maka itu juga tidak tepat di dalam kacamata syariah. Mungkin dalam ilmu kesehatan, kalau kondisi ada kecelakaan, kadang orang berniat baik ingin segera menolong orang yang dalam kondisi kecelakaan. Jika tidak mengetahui tata cara mengangkat orang yang dalam kondisi kecelakaan dan selain lainnya lah, mungkin memberi pernafasan buatan, segala macamnya, dia berniat baik, tapi kalau caranya salah, maka itu bisa membahayakan. Mungkin itu lebih mudah dipahami para ibu-ibu dokter mungkin. Gitulah kira-kira dalam bab syariah pun demikian, dalam agama kita niat baik harus disertai dengan cara yang baik. Sholat juga demikian pula. Tidak hanya cukup, yang penting saya sudah niat sholat dengan sebaik-baiknya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diajarkan, maka itu pun tidak tepat. Jika kemarin kita sudah bahas secara singkat, ini tidak apa kita ulang sedikit. Syarat sahnya sholat ini syarat yang ada di luar sholat. Kemarin kita sudah bahas sedikit ya, ini sekedar mengingatkan. Ada pertama, tahu bahwa waktu telah tiba. Waktu sholat wajib itu waktunya ditentukan. Maka ketika sholat di luar waktu tersebut, maka sholatnya dianggap tidak sah. Kecuali dalam kondisi tertentu, umpamanya sholat zuhur dijamak dengan asar. Jadi zuhurnya ditarik ke asar. Di luar waktu zuhur, tapi masuk ke sholat asar, maka itu diizinkan. Tetapi anggap ini umpamanya asumsinya dia ingin sholat zuhur saja, tapi belum masuk waktunya. Maka bisa tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Maka harus ada tahu atau memiliki dugaan kuat bahwa waktu telah masuk. Yang kedua, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Mensucikan diri dari hadas kecil itu bisa dengan wudhu. Mensucikan diri dari hadas besar itu dengan mandi. Tentunya wudhu dan mandi itu dengan menggunakan air. Jika tidak ditemukan air, maka bisa digantikan dengan tayamum. Wudhu bisa diganti dengan tayamum, mandi juga bisa diganti dengan tayamum. Yang ketiga, suci dari najis. Najis baik itu di badan, pakaian, dan tempat. Tentunya jika mampu dibersihkan.
Artinya jika ada bekas najis yang sulit untuk dibersihkan dan sudah berusaha maksimal, maka hal tersebut dimaafkan. Contohnya adalah bekas darah, itu biasanya agak sulit, yang sudah terkena di pakaian, agak sulit dibersihkan, maka jika sudah maksimal usahanya maka dimaafkan. Namun pada dasarnya najis itu dibersihkan sampai bersih jika mampu tentunya. Yang keempat, menutup aurat. Auratnya laki-laki itu adalah batas dari pusar sampai lutut, sedangkan wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Baik. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Menghadap ke kiblat. Ini saya sebutkan secara global begini, nanti dalam sesi diskusi kalau ada yang ingin diperjelas jenis najis dan bagaimana yang lainnya, nanti bisa kita perluas di sesi diskusi. Baik. Setelah syarat salat kita lengkapi, sudah lengkap, full, ada di kita semua, maka kita akan masuk ke rukunnya. Ini ada syarat, ada rukun. Kalau boleh saya analogikan, syarat itu kalau ibarat di kendaraan ada mobil, syarat mobil dianggap legal itu ada STNK, ada buku STNK itu, ada plat nomor untuk keresmiannya. STNK dan buku BPKB itu bukan bagian dari mobil, tetapi tanpa keduanya maka mobil itu dianggap ilegal dan dianggap tidak ada di kacamata hukum. Ya, kayak syarat salat tadi, wudhu itu atau bersuci itu dilakukan di luar salat, bukan bagian dari salat sendiri, tapi tanpa wudhu, walaupun ada takbiratul ihram dan semua gerakan salat sampai salam, maka salat itu dianggap tidak ada, ilegal. Secara syar'i dianggap tidak ada. Itu syarat. Kalau rukun, kita analogikan ke mobil, maka rukun itu adalah bagian dari mobil itu sendiri, fisik mobil itu. Ada kerangkanya, ada bodi mobilnya, ada mesinnya, ada rodanya, ada setirnya, ada remnya. Hal-hal inti itulah rukunnya. Yang tanpa hal inti tersebut, mobil tidak berfungsi. Baru nanti sunah-sunahnya itu mungkin ada tambahan AC-nya, itu kan sunah. Tanpa AC pun mobil sudah dianggap mobil dan betul sebagai mobil. Mungkin ada spoilernya, ada grillnya, ada footstep-nya. Hal-hal itu adalah sunnahnya. Nah, rukun itu inti yang tanpa inti tersebut mobil tidak bisa jalan. Rukun demikian pula, rukun itu inti daripada salat, yang tanpa rukun itu tidak bisa dianggap salat. Ya, gitu. Itu perbedaan syarat dan rukun. Kalau sunnah kan tambahan ya, nanti dalam salat sunnah-sunnahnya banyak. Tanpa sunnah tersebut, salatnya sudah dianggap sah dan dihitung sebagai salat yang valid begitu. Kita masuk ke bab rukun. Ke bab rukun. Maka kita lihat, ini dari kitab fikih sunnah, tapi saya lebih memilih menggunakan yang di kitab Kifayatul Akhyar di mazhab Imam Syafi'i, lebih lengkap. Di sana sebenarnya ini ada beberapa hal yang include di dalam, tapi di dalam kitab Kifayatul Akhyar lebih detail. Fungsi detailnya saja yang saya ambil, umpamanya di nomor 5 ruko, kata tumak ninahnya tidak tersebutkan, walaupun dia include sebenarnya. Baik, ini saya ambil dari kitab Kifayatul Akhyar, dari kitab yang digunakan oleh mazhab Syafi'iyah. Karena lebih lengkap, lebih detail maksud saya. Semuanya lengkap, cuman ini lebih terperinci. Baik, ada 18 poin yang menjadi bagian dari rukun. Rukun sholat itu, jika 18 ini ada yang tidak dilakukan, maka sholat tersebut dianggap tidak ada secara syar'i, walaupun gerakannya ada, dianggap tidak ada sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri jika mampu. Berdiri jika mampu ini khususnya adalah dalam sholat fardu.
Kalau sholat sunnah mampu berdiri pun boleh duduk. Nanti di penjelasan lebih detail kita akan bahas insya Allah. Yang ketiga takbiratul ihram. Kata takbiratul ihram itu adalah membaca Allahu Akbar. Itulah takbiratul ihram. Makanya kalau kita sering dengar orang-orang takbir, bacanya adalah Allahu Akbar. Baik, nanti kita detailkan. Yang keempat, baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Dari mulai Bismillah sampai Waladdallin. Yang kelima, ruku plus 6 tumak ninah. Jadi ini satu kesatuan. Rukuk saja tanpa tumak ninah, maka belum lengkap rukuknya, hilang satu rukun. Yang ketujuh, i'tidal, bangun dari rukuk, berdiri itu maksudnya, yang berdiri kembali, tegak, plus tumak ninah, nomor 8. Yang kesembilan, sujud, plus tumak ninah. Yang ke-11, duduk di antara dua sujud, plus tumak ninah. Yang ke-13, duduk akhir. Duduk akhir itu yang untuk tahiyat akhir. Karena tahiyat yang pertama, jika ada dua tahiyat, itu bagian dari yang sunnah. Duduk untuk tahiyat akhir, plus membaca tasyahud di dalamnya. Tasyahud itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu simpelnya. Yang ke-15 membaca salawat. Paling minim Allahumma salli ala Muhammad. Lengkapnya nanti yang paling bagus adalah salawat Ibrahimiyah yang sering kita baca juga. Mungkin semuanya sudah paham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini salawat Ibrahimiyah karena disebut ada Nabi Ibrahim di dalamnya. Yang ke-16 salam yang pertama, yang ke kanan. Ini saya nengok ke kanan, ini mungkin di kamera agak terbalik mirrornya. Salam pertama, karena yang kedua adalah sunnah. Ke-17, niat keluar pas salam itu. Nah ini tambahan di mazhab Syafi'iyah, niat keluar juga, niat masuk ada niat keluar. Artinya kalau salam itu nggak sengaja, ya belum keluar dari salat itu berarti. Yang ke-18 tertib. Tertib itu urutannya tidak diacak-acak. Tidak diacak-acak. Inilah rukunnya. Kalau kita lihat, coba kita cermati. Bacaan inti yang ada bacaan di dalam salat itu cuman ini yang warnanya apa ini, ungu ya. Ada takbiratul ihram, baca Fatihah, tasyahud, salawat, salam. Itu intinya. Inti yang termasuk dalam rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi ada Allahu Akbar, kan suara, bacaan 1. Baca Al-Fatihah 2. Baca tasyahud 3. Baca salawat 4. Assalamualaikum. Dah. Jadi kalau ditanya bacaan rukunnya mana? Ya ini. Cuman ini saja. Sedangkan bacaan yang lainnya nanti akan masuk di dalam bab sunnah. Bab sunnah. Baik. Jadi boleh kita perluas mungkin. Dulu mulai dari niat. Ini pembahasannya Imam Al-Ghazali kadang menyetarakan niat ini dengan syarat. Ya, ini bagian diskusi ulama, kita tidak perlu memperpanjang. Yang penting ada niat. Dan niat itu intinya walaupun disebut syarat atau rukun terserah, tapi mayoritas ulama menyebutnya sebagai bagian dari rukun. Bukan dari salat, karena niat itu sudah nempel kepada salat itu sendiri. Intinya dia harus ada. Niat adalah maksud. Maksud ketika kita bermaksud, berniat, niatnya mau apa sih? Ini berdiri tegak? Apa hanya sekedar berdiri? Jadi berniat itu bermaksud. Apa yang dimaksudkan biasanya terfikirkan oleh kita. Nanti bermaksud melakukan sholat tentunya. Jadi bukan pekerjaan yang lain. Memang dimaksudkan untuk sholat. Dan menentukan sholat apa ya. Di dalam hati kita menentukan, saya mau sholat duhur atau asar. Jadi akan ketahuan beda masing-masing gerakan. Kalau asar kan 4 kali, kalau maghrib 3 kali, jelas gitu. Kemudian meniatkan kalau fardu ya ditentukan, saya fardu nih gitu. Sedangkan yang lain-lainnya ini bukan bagian yang sangat penting. Artinya
ada keinginan bermaksud melaksanakan sholat tertentu. Begitu. Apakah perlu mengucapkan, kalau dulu waktu kita di kampung dulu diajarkan usolli, umpamanya usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati, ada lillahi ta'ala, ada adzan makmuman kalau makmun, kalau imam imaman. Waktu di kampung dulu kita ajarin seperti itu oleh guru-guru kita. Tetapi ini dari kitab yang saya sebutkan tadi, Kifayatul Akhyar, adalah salah satu kitab referensi dari dalam mazhab Syafi'iyah, mazhabnya masyarakat kita juga. Disampaikan, katailah bahwa sesungguhnya niat dalam semua ibadah dilihat kepada hati nuraninya. Jadi niat itu di dalam benak hati kita. Maka tidak cukup mengucapkan dengan lidah sedangkan hati nuraninya lalai. Namun jika diucapkan kemudian ucapannya berbeda dengan hatinya, maka yang dianggap adalah bagian hatinya. Jadi intinya apa? Niat itu di hati. Tidak ada perintah secara khusus untuk melafadzkan. Tidak ada perintah secara khusus. Karena niat orang berniat itu di sini, bukan di mulut. Dan niat itulah yang akan dinilai. Akan ada dan tidak adanya. Dan apa sebenarnya motivasi dari gerakan tersebut. Untuk sholat kah? Atau untuk olahraga kah? Atau untuk peregangan kah? Begitu. Baik. Ini terkait dengan niat biar tidak terlalu melebar. Berdiri jika mampu. Berdiri jika mampu ini khususnya adalah dalam salat-salat fardu. Sedangkan salat sunnah tidak diharuskan. Kondisi berdiri gimana? Berdiri dengan tegak. Jika kondisinya berdiri itu menunduk mendekati rukuk, maka dia dianggap belum berdiri. Dan jika mampu berdiri maka dia harus bahas semampunya. Ini khususnya di dalam salat fardu. Karena nanti kalau salat sunnah itu ya qobliyah, ba'diyah, taraweh, tahajud, dan yang lain-lainnya, maka diizinkan dari awal pun duduk. Ada beberapa dalil kalau diperlukan yang bisa kita sebutkan. Sebagai contoh saja. Ini contoh satu saja. Dari Imran bin Husain, ia berkata, saya kena bawasir. Maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salat. Beliau menjawab, salatlah berdiri. Jika tidak bisa, maka duduk. Jika tidak bisa, maka tiduran miring. Ini jelas perintah beliau. Kemudian terkait dengan salat sunnah yang tidak harus berdiri, boleh kita sebutkan dalam salah satunya. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim, salatnya seorang pria sambil duduk, maka ia setengah salat, artinya pahalanya setengah jika dibandingkan dari yang berdiri. Ini terkait dengan salat sunnah. Karena nanti kalau kita bandingkan dua ini bisa dan memahaminya sama-sama dalam salat wajib, maknanya akan berbenturan. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dalam kondisi beliau juga sholat sambil duduk. Contohnya adalah ketika beliau mengendarai kendaraan, duduk di atas kendaraan. Baik, waktu itu adalah sholat sunnah yang beliau lakukan. Baik, ini berdiri. Kita lanjutkan ke urutan yang ini. Takbiratul ihram. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembuka salat adalah wudu, pengharamnya atau yang mengharamkan perbuatan lain adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Kenapa ini disebut takbiratul ihram? Karena takbir ini mengharamkan. Kata ihram itu asal akar katanya dari kata haram. Kita sudah familiar dengan istilah haram. Sehingga ketika mulai Allahu Akbar, maka haramlah tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang bukan dari salat. Haram makanya. Maka disebut pengharamnya adalah takbir.
Sebagaimana orang yang menunaikan ibadah haji, ketika sudah memakai pakaian ihram asal katanya sama, maka banyak hal-hal halal yang diharamkan. Mulai mencukur rambut, motong kuku, pakai wewangian, menutup kepala. Ini khususnya laki-laki banyak yang diatur, kalau yang wanita agak lebih leluasa. Maka sama, ketika takbiratul ihram itu semua perbuatan bukan bagian sholat atau ucapan yang bukan dari sholat, maka jadi haram. Baik. Ini takbiratul ihram. Pertanyaannya mungkin, apakah angkat tangan ini bagian dari takbiratul ihram? Jawabannya bukan. Takbiratul ihram itu intinya adalah di ucapan Allahu Akbar. Ini harus diucapkan. Jadi kalau begini doang tanpa ada ucapan, maka dia belum takbiratul ihram dan belum hilang satu rukunnya. Dia angkat tangan doang langsung begini, hilang. Ini harus diucapkan, harus keluar. Maksud diucapkan itu bukan hanya di dalam hati, nggak bisa. Ini harus diucapkan dan memfungsikan perangkat untuk berbunyi. Walaupun suaranya kecil, yang dengar hanya kita sendiri. Memfungsikan peralatan berbunyi ini. Maka baru disebut dia telah membaca takbiratul ihram. Baik, ini untuk singkatnya. Baca Al-Fatihah. Wajib membaca Al-Fatihah semua dengan benar. Maka dengan benar itu apanya? Hurufnya benar, tasdidnya benar. Ketika ada kesalahan maka dianggap salah. Contoh kesalahan disebutkan di sini umpamanya, karena jika seorang meninggalkan satu huruf atau meninggalkan tasdid atau menggantikan huruf dengan huruf yang lain, contohnya dhad, maka bacaan tersebut tidak sah dan bisa membatalkan sholat. Contoh mengganti harokat, umpamanya an'amta jadi an'amtu. Dalam bahasa Arab ini maknanya berubah jauh sekali. Iyaka jadi iyaki contohnya. Itu juga merubah makna yang sangat jauh. Maka harus betul semua. Nah, disinilah pentingnya belajar Al-Fatihah. Belajar Al-Fatihah tentunya dalam hal ini semuanya berusaha semaksimal yang dia bisa. Yang salah itu adalah yang tidak mau belajar. Kalau sudah belajar semampu dia ternyata ya masih begitu saja, hurufnya belum tepat 100%, insya Allah dimaafkan. Tapi yang salah adalah ada kesempatan, ada kemampuan, tapi tidak mau usaha. Atau dia bisa baca benar, tapi karena pengen buru-buru, acak-acakan sampai salah, itulah yang dianggap salah. Dan bacaan Al-Fatihah ini wajib urut, tidak boleh diacak-acak, wajib berkesinambungan. Jadi tidak ada boleh diputus-putus, umpamanya jeda yang lama, istirahat lama, atau jeda sebentar niatnya putus, atau disela dengan bacaan-bacaan non dari Al-Fatihah. Ini gampangnya begitu. Yang tidak biasa baca Al-Fatihah bagaimana? Pertama harus usaha maksimal. Ini diberikan contoh, ya belajar atau membaca dari mushaf pas sholat, atau menirukan bacaan imam pas lagi baca. Baik. Kalau juga ternyata udah maksimal tapi nggak bisa juga, ya Al-Fatihah nggak hafal sama sekali, udah nggak bisa, pokoknya udah nggak bisa sama sekali baca 7 ayat dari Al-Quran, ayat mana saja. Kalau nggak bisa juga, maka dia diizinkan berzikir. Berzikir. Ini yang pernah beliau sampaikan. Jadi ceritanya ada seseorang yang datang ke beliau SAW dan mengadu, saya tidak bisa baca apapun dari Al-Quran. Maka ajarilah aku apa yang bisa menggantikan bacaan Al-Quran tersebut. Beliau menjawab, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini hafal semua insyaallah ini. Kemudian orang itu berdiri dan berkata, itu untuk Allah. Jadi ini kan isi dari bacaan tadi kan pujian kepada Allah. Dia minta, lah untukku apa? Karena isi Al-Fatihah kalau kita bagikan ada untuk Allah,
untuk bagi-bagi antara Allah dan kita. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu iyyaka na'budu kepada Allah wa iyyaka nasta'in untuk kita dan ujung di akhirnya itu untuk kita. Nah, ini orang juga minta, "Untuk saya apa?" Maka beliau ajarkan bacalah Allahumma gfir li warhamni wa'afini warzuqni. Jadi bacaan inilah yang bisa menggantikan. Kalau nggak bisa juga karena ini mungkin sudah sangat sulit, nggak bisa baca zikir apa-apa, nggak tasbih nggak bisa, udah pokoknya maksimal berdiri seukuran bacaan Al-Fatihah. Itu udah mentok pokoknya, udah nggak bisa apa-apa. Ya ukuran Al-Fatihah itu kira-kira berapa menit, enggak sampai menitan paling ya. Setengah menit juga nggak nyampe, atau mungkin detikan, beberapa detik. Nah, itu sudah cukup menggantikan. Ya, kemudian terkait dengan ruku', mungkin kita percepat. Kondisi ruku' dari berdiri, maka cara rukuknya menunduk bagi yang mampu tentunya, hingga telapak tangannya mencapai kedua lututnya dengan wajar, tanpa menonjolkan lutut. Artinya kan ada yang rukuk lututnya dibengkokkan biar sampai tangannya karena agak sakit mungkin ya. Jika mampu enggak. Jadi posisi kaki tegak, jadi bukan lututnya ditekuk itu biar mudah, enggak. Terus kemudian badan bungkuk, kemudian tangan ke sini, ke lutut. Nanti bab sunah-sunahnya jelaskan pamannya rata-rata air itu bagian dari sunah-sunah pelengkapnya. Baik. Bagi yang tidak mampu, maka bisa dengan alat bantu kalau ada, umpamanya dekatnya ada barang bisa dipegang, umpamanya gitu. Jika tidak mampu juga semampunya. Kalau nggak mampu nekuk sama sekali, saya pernah melihat ada orang di kampung saya sana memang pernah kecelakaan sehingga tulang pinggangnya tidak bisa ditekuk sama sekali, dia isyarat dengan mata kalau udah mentok. Baik. Kemudian tata cara ruku' kalau kondisi kita sholatnya sambil duduk, baik karena tidak bisa berdiri kondisi sakit atau memang sholat sunnah, maka minimal menunduk hingga wajah sejajar tanah yang di bawah lutut. Jadi menunduk begitu. Dan sebaiknya hingga dahinya sejajar dengan tempat sujud. Tentunya agak ke depan lagi jika mampu tentunya. Nah, bagian dari rukun dalam ruku' ini adalah tumak ninah. Tumak ninah itu bagaimana sih? Tumak ninah adalah ditahan hingga seluruh anggota tubuhnya diam dalam keadaan ruku' dan gerakan menunduknya terpisah dari gerakan bangun. Artinya dari berdiri ruku' ini ada jeda berhenti. Di dalam beberapa kitab disebutkan jeda itu berapa? Minimal 1 bacaan tasbih. Subhanallah. Dah, minimal. Jika gerakan ini ruku' tidak ada berhentinya, ini gerakannya terus-menerus, ini kan baru berdiri ruku' sambil baca langsung bangun. Allahu akbar subhanallahil azim wa hamdi terus langsung bangun, enggak ada berhentinya, itu enggak ada tumak ninah. Berarti satu rukun hilang. Satu rukun hilang. Kalau mau tambah lebih baik lagi nih bab sunah tambahannya, menunduk, punggung lurus dengan leher, memanjang keduanya seperti lembaran rata-rata tanah air begitu. Kita berusaha menegakkan kedua betis, memegang kedua lutut dengan telapak tangan, nyengkram, merenggangkan jemari, mengarahkan ke kiblat jemari kaki. Ini bagian pelengkap. Baik. Iktidal. Iktidal adalah bangun dari rukuk. Ini saya nggak buka dalilnya. Kalau diperlukan nanti boleh. Minimal iktidal bagaimana? Kembali ke posisi sebelum rukuk. Ya, kalau sebelum rukuk berdiri ya kembali begini. Bukan kalau tadinya begini, kalau masih miring berarti belum iktidal, lurus. Karena di dalam hadis disebutkan hatta ta'tadila. Iktidal itu lurus, lempeng. Baik. Ini yang penting. Tumak ninah ukurannya sama. Ukurannya adalah jadi semua sendi-sendi tubuh ini berhenti pada tempatnya minimal seukuran bacaan sekali tasbih. Subhanallah.
Nah, pendek sekali. Subhanallah itu berapa detik paling? Subhanallah. Itu berarti ada tumak ninah. Tanpa itu tidak ada tumak ninah. Sujud. Minimal sujud. Meletakkan sebagian kening di atas bumi. Maksud bumi adalah hamparan alas kita. Tidak harus tanah ya. Tidak harus nyari tanah. Kalau di bawah kita tikar ya tikar, di bawah kita karpet ya karpet, sajadah ya sajadah. Harus betul-betul nempel. Kenapa enggak semua kening ya? Kening bentuknya begini, kalau semua kan harus rata, rata banget nggak mungkin kan. Jadi ada titik tertentu yang nempel. Sehingga dengan demikian disebut sujud. Dalam bahasa Arab sujud itu ya begitu tuh. Harus bertumpu pada kening. Dan tidak cukup hanya meletakkan. Artinya betul-betul sujud itu betul-betul naruh plek. Bahkan di dalam kitab Khiyatul Akhir disebutkan, andai di bawah kening ada rumput, maka ia akan berbekas. Ada bekasnya di sini, nempel. Betul-betul plek. Bukan setengah-setengah. Hanya khawatir make up-nya hilang. Janganlah, kita lebih baik kehilangan make up daripada kehilangan sholat kan. Begitu. Meletakkan dua tangan, dua lutut, dan dua kaki. Jadi tadi kening sudah ditaruh. Kening sempurnanya bersama dengan hidung. Sempurnanya. Paling tidak kening. Kan? Dua tangan, telapak tangan, dua lutut, dua ujung kaki diletakkan semua. Ini nanti kalau ada pertanyaan kita tambahkan. Baik, ini yang harus saja. Duduk di antara dua sujud plus tumak ninah. Ingat tadi plus tumak ninah, plus tumak ninah. Jadi bahasanya kok diidem aja ini. Kita jelaskan lebih ini dulu. Ada turun itu betul-betul ingin sujud, bukan karena jatuh nyungsep. Kalau jatuhnya turun karena nyungsep, maka dia tidak tadi disujud begitu. Ini bangunnya juga niatnya adalah ada niat untuk duduk. Jadi bukan karena kaget sujud kaget bangun gitu bukan, tapi ada niat. Tidak dipanjangkan yang berlebihan, kemudian ada tumak ninah, tegak saat duduk kecuali kondisi uzur. Baik. Allah. 13 duduk terakhir yang untuk tahiyat akhir. Kita perjelas. Maaf, ini kita bisa lihat di sini kalau yang nggak ada di sini. Ini beberapa dalilnya yang disebutkan salah satunya dari hadis Nasa'i, kita sebutkan yang hadisnya ini. Ibnu Qudamah berkata, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata dahulu sebelum tasyahud diwajibkan, berarti tasyahud dulu nggak wajib, kami membaca dalam tahiyat akhir itu, Assalamu ala Allah qabla ibadih, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail. Jadi mengucapkan salam kepada Allah, kepada Jibril, kepada Mikail. Kemudian beliau bersabda, janganlah kalian ucapkan salam ala Allah. Kalian jangan ucapkan salam kepada Allah. Karena memang assalam itu keselamatan itu dari Allah. Nggak usah didoakan. Allah yang membuat keselamatan. Dan assalam itu asma Allah juga, asmaul husna. Maka beliau ucapkan, tapi ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Segala penghormatan bagi Allah. Kita yang memberikan penghormatan, bukan mendoakan keselamatan, begitu bahasanya. Hal ini menunjukkan hukumnya wajib, karena beliau ucapkan, perintah beliau ucapkan di dalam duduk terakhir tersebut. Kemudian bacaan tasyahud yang diajarkan, karena di dalam harus ada bacaan tasyahud tadi. Maka ada banyak riwayat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 riwayat. Ada 6 riwayat model yang dibaca. Nanti boleh pilih mana saja, semuanya sahih. Ini yang pertama, at-tahiyatu lillah wassalawat wa tayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 1.
Yang kedua, nanti ibu-ibu bisa cocokkan. Jadi banyak pilihan dan semuanya sahih. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang menggunakan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua-duanya boleh redaksinya. Yang riwayat model ketiga, at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang model keempat. At-tahiyatu lillah, as-salawatu tayyibatu salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Model yang lain, at-tahiyatu tayyibatu salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Riwayat terakhir, at-tahiyatu tayyibatu salawatu zakiyatu lillah. Salamu ala nabiyyi wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ada banyak model ini, silahkan dilihat mana yang sudah dihafal ya, cukup yang itu. Jadi kok ada yang lain? Enggak apa-apa. Ini adalah konsep yang memberitahukan kepada kita, Nabi itu sholat selama hidupnya beribu-ribu, mungkin berjuta kali. Dan kadang ada beberapa versi yang beliau baca. Bacaan sujud ada beberapa versi, bacaan sunnah tentunya. Karena bacaan sujud sunnah, yang wajib itu sujudnya. Ada bacaan doa istiftah beberapa versi. Semua diriwayatkan, yang intinya ketika semua riwayat itu sahih, betul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pakai yang manapun sah dan boleh. Walaupun kemudian nanti di dalam di dalam bab fikih ada beberapa yang memilih, saya milih ini saya milih ini Tetapi jangan menyalahkan yang lain. Itu salah. Karena apa? Berarti menyalahkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Ini kadang ada yang agak terlalu kenceng. Pokoknya beda sama model yang diajarkan guru saya, pasti salah. Waduh, repot itu. Yang jadi patokan, selama dia punya dalil yang sahih, dasarnya benar, ada riwayatnya, betul itu diajarkan Nabi, maka dia betul. Yang salah adalah apa yang tidak diajarkan dan dia gunakan, berarti itu enggak tepat. Baik. Dan kemungkinan yang sering kita baca oleh masyarakat kita ini, yang dipilih oleh madhab Imam Syafi'i. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabiyyu. Itu kemungkinan yang sering diajarkan di masyarakat kita. Kalau pilihan Imam Malik yang ini. Baik. Pilihan di Ahmad banyakkan yang ini. Baik, mana saja selama ada riwayatnya boleh. Ini yang disebut bacaan tasyahud. Jadi kalau tasyahud itu aslinya asyhadu alla ilaha illallah, maka dimulainya dari tahiyat karena beliau mengajarkan. Tadi yang kita baca di hadis sebelumnya, ucapkan, ini kan perintah, ucapkan at-tahiyatu lillah dan selanjutnya. Baik. Ini bacaan dalam duduk terakhir tasyahud. Sebentar. Ini sebenarnya komentar-komentar saja. Bisa lihat komentar Imam Syafi'i. Biar kita sebagai masyarakat yang kebanyakan bermadzhab Syafi'i, dengan tasyahud yang manapun hukumnya sah. Dan para ulama telah berijma atas bolehnya bertasyahud dengan model yang manapun yang telah kita sebutkan tadi. Jadi biar tidak menjadi
bahan diskusi yang. Dan bagian salawat adalah di dalam mazhab Syafi'i termasuk bagian rukun. Kalau di sini tidak diinkludkan, sebenarnya include karena setelah membaca tasyahud itu adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan selanjutnya. Baik. Kemudian salam ya kita paham minimal assalamualaikum. Lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lengkapnya. Walaupun kalau di masyarakat kita kadang ada yang menganggap kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu salam ketika sholat jenazah, enggak juga sebenarnya. Lengkap boleh, tidak ada masalah. Ini yang tidak lazim digunakan, merubah redaksi sehingga redaksinya berubah di dalam mazhab Syafi'i, ini yang terlarang. Assalamualaikum, alaika, au alaikumassalam. Jadi berubah. Ini tentunya orang Indonesia nggak pakai lah. Ini orang Arab karena bahasa ini bahasanya Arab. Assalamualaikum ya sama ya. Selamat pagi, pagi selamat kan nggak jauh beda. Pagi baik ya. Nah kalau dirubah-rubah itu bisa jadi masalah. Kalau orang Indonesia insya Allah tidak ada yang mengucapkan yang aneh-aneh. Baik, kemudian tertib itu urutannya harus berurutan, tidak boleh diacak-acak. Ini rukun, kita percepat. Mohon maaf agak dipercepat, ini juga dipercepat saja kalau begitu. Sama, ini saya kumpulkan juga dari kitab-kitab yang di mazhab Syafi'i, karena inilah yang ada di masyarakat kita dan sebenarnya tidak saling bertentangan, cuman dalam hal mendefinisikan atau mendetailkan kadang berbeda sedikit aja. Sebelum masuk ke bab pembatal, secara umum ketika syaratnya hilang satu, maka sholat dianggap ilegal, tidak valid, tidak ada. Ketika rukunnya hilang satu, maka sholat juga dianggap tidak sah. Walaupun nampaknya ada, dianggap tidak ada secara syar'i. Itu sebelum masuk ke sini. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini, ada sebagian adalah bersinggungan dengan bab syarat dan rukun, ada yang memang tidak bersinggungan secara langsung. Kita mulai pembatal yang pertama, kita boleh sebut adalah bicara dengan sengaja. Bicara dengan sengaja artinya kalau bicara itu keceplosan tanpa sengaja, lupa, atau karena orang ini belum tahu kalau berbicara itu membatalkan, maka itu dimaafkan. Maka dia maafkan. Dan yang disebut bicara itu nanti adalah jika ada unsur dialog. Dialog antar manusia. Karena nanti kalau bentuknya itu ucapan bukan sholat tapi doa, maka tidak disebut bicara. Suatu ketika ada seorang sahabat lagi sholat kemudian bersin. Ketika bersin, otomatis karena ini orang baik, mohon maaf, bukannya artinya ada yang nggak baik. Ketika bersin langsung baca alhamdulillah. Kalau udah terbiasa kan gitu ya, otomatis ya. Ada orang-orang yang kadang belum terbiasa ya bersin selesai aja gitu. Kalau yang sudah terbiasa mengucapkan alhamdulillah, tahmid, maka habis bersin alhamdulillah, ada temannya sampingnya menjawabi. Kan kalau ada orang bersin kita kan disunahkan jawabi. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan orang yang bersin menjawab lagi, yahdikumullah yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kamu dan memperbaiki seluruh urusan kamu. Jadi terjadi dialog yang dimulai dengan tahmid. Tahmid pertama tadi tidak ada urusan dengan manusia. Karena alhamdulillah, dialog kepada Allah. Nah, saat terjadi itu, sahabat-sahabat ngasih kode ke temannya disenggol gitu. Salah. Nah, selesai sholat, nanya, kenapa memang? Ya kan sunnah itu, baca alhamdulillah, kata kita doakan yarhamukallah, dikasih tahu oleh sahabat dan oleh Nabi bahwa tidak boleh ada pembicaraan antar manusia yang isinya ini. Inna hadhihi salata la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Inna ma huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak boleh di dalamnya ada pembicaraan, sedikit pun pembicaraan antar manusia. Karena sesungguhnya di dalamnya itu adalah ada tasbih, takbir, dan baca Quran. Ini yang beliau sampaikan.
Jadi ada unsur dialog. Jadi kalau bicara ini bukan bukan bacaan Quran, tapi kayak tadi orang bersin baca alhamdulillah, itu tidak membatalkan, itu bagian dari tahmid. Baik. Yang kedua, perbuatan banyak. Nah, kemarin sempat kita singgung. Perbuatan banyak ini tentunya yang tidak ada urusan sama sholat. Kalau memang itu bagian dari sholat, maka dia dimaafkan. Ya seperti contoh kita sebutkan, umpamanya auratnya, sarungnya mau lepas ya, segera dikencangin dan itu perlu banyak gerakan. Tapi untuk menyempurnakan sholat maka tidak masalah. Atau bergerak ke depan menutup shaf yang terbuka, umpamanya ada depannya kosong karena keluar kamar mandi umpamanya, kita tutup. Karena memang gerakan-gerakan yang diantaranya diizinkan di dalam sholat itu membunuh, ada perintah untuk membunuh ular, membunuh kalajengking. Walaupun dalam kondisi sholat itu perintah itu ada. Dan membunuh itu perlu banyak gerakan. Kadang kita mukul, jebret, kalau nggak sekali nggak mati kan bisa 2 kali, atau nyari gebuk dulu. Itu tidak membatalkan. Artinya perbuatan banyak ini kita simpulkan adalah perbuatan yang tidak ada urusannya kaitannya dengan kesempurnaan salat. Kalau yang bab membunuh ular, kalajengking itu karena ada hal yang membahayakan. Maka ketika ada hal yang membahayakan, maka ada tindakan-tindakan yang boleh dilakukan. Baik, ya. Ini perbuatan banyak. Yang ketiga berhadas. Nah, ini bersinggungan dengan bab syarat. Dan syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas. Suci dari hadas. Kalau berhadas, baik hadas kecil atau besar di dalam sholat, ya siapa tahu terjadi, maka dia menjadi batal. Baik, ini salah satu hadisnya, jika salah seorang dari kalian keluar angin dalam sholatnya, maka hendaklah dia keluar wudhu dan mengulang sholatnya. Ini nggak bisa kita kiaskan ke ini, ke puasa. Kalau puasa lupa makan, puasanya dilanjutin. Kalau ini lupa buang angin, nggak bisa, harus keluar wudhu. Baik. Adanya najis. Ada najis itu ada 2 kemungkinan. Sengaja mengadakan najis, umpamanya jelas-jelas ada luka di tangannya yang itu banyak nanah atau darahnya dipencet jebret, ngalir banyak. Waduh, banyak, kalau sedikit termaafkan nanti. Atau jelas-jelas ada najis pas lagi sujud dekat dia, disentuh sengaja, ada unsur kesengajaan, maka dia akan batal. Nah, tetapi beda halnya kalau najis itu enggak sengaja, maka disebutkan sini, wa in waqa'at alaihi najasatu nadhara inahaha fil hali bi an nafadhaha law lam tabtul. Kalau najis itu yang mengenai dia tanpa sengaja dan segera dia singkirkan, umpamanya kena di pecinya yang bisa disingkirkan, ya lepas pecinya, taruh, atau kena di bagian yang bisa dilepas, ya kalau bagiannya nggak bisa dilepas, ya otomatis bersihin dulu baru ngulang sholat. Maka itu tidak membatalkan. Baik, ini terkait dengan adanya najis. Ini bersentuhan, bersinggungan dengan syarat. Nomor 5 juga bersinggungan dengan syarat, terbuka aurat. Ada 2 kemungkinan juga, sengaja atau enggak sengaja. Kalau sengaja membukanya, maka dia langsung batal. Kalau tidak sengaja, segera ditutup, karena terbuka enggak sengaja, segera ditutup, maka dia tidak batal. Terbuka, enggak segera ditutup, dengan sengaja dibiarin terbuka, berarti sama dengan atas, sengaja membuka auratnya, sehingga dia batalah salatnya. Karena syarat sahnya salat itu tertutup aurat dari mulai awal sampai akhir. Begitu. Nah, ini sengaja dibuka begitu. Kalau terbuka oleh angin umpamanya itu kan bukan dia yang sengaja, maka masih dimaafkan. Berubah niat. Lagi niat terus lagi dalam salat niatnya berubah, nggak jadi salat ah. Atau berubah salat duhur, lagi salat asar, terus oh iya belum duhur tadi. Jadi duhur enggak, batal, ulang. Jadi dari awal niatnya. Yang ini bersinggungan dengan bab rukun dan niat itu diusahakan harus ada dari awal sampai akhir. Artinya tidak ada
perubahan ingin keluar dari sholat itu, begitu. Yang ketujuh, ini juga bersinggungan dengan bab syarat membelakangi kiblat. Artinya belakang itu ya malik. Malik itu umpamanya kiblat kita kan ke arah barat, dia malah hadap ke timur. Berarti batalah salatnya. Kemudian kecuali ini kalau nanti dalam salat sunnah beratas kendaraan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau pernah menghentikan kendaraan sebentar, menghadapkan kiblat, mulai sholat, setelah itu dilepas kendaraan hewan kendaraan tersebut berjalan ke arah mana saja. Baik. Kedelapan adalah makan. Yang ke-9 minum. Ke-10 terbahak-bahak. Yang ke-11 murtad. Baik. Inilah bab-bab yang terkait dengan pembatal. Ini saya pikir yang penting untuk diketahui terkait dengan sholat. Dan alhamdulillah sekitar 1 jam. Nah, untuk ke depan boleh diskusi, ada hal-hal yang perlu diperjelas, didetailkan lagi, saya persilahkan. Baik dalam bab sholat ini atau bab taharah sebelumnya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Ustadz. Ustadz, di itu ya, kelihatan kameranya lagi Ustadz ya? Dari awal saya kelihatan Ibu kameranya? Atau ada masalah? Dari awal saya buka. Enggak kelihatan. Ustadz kalau di stop apa namanya? Di stop screen ya? Mungkin saya cobanya. Dari mulai tadi saya buka kamera Ibu. Mohon maaf ini apa kayak waktu kemarin itu mungkin. Ya. Ustadz, boleh nggak sebelum bahas sholat, boleh mencontohkan tayamum yang benar gimana Ustadz? Tayamum ya? Kelihatan ya sekarang ya? Ya, kelihatan. Baik. Tayamum, jadi itu kita ambil cara yang mayoritas disepakati oleh ulama. Karena nanti ada cara yang jadi bahan diskusi. Jadi kita letakkan tangan kita ke barang atau debu atau apapun yang diperkirakan ada debunya. Debu. Kalau debu itu banyak kita rontokkan dulu. Itu baru diusapkan ke muka full. Ke muka, yang batas muka itu adalah atas ini adalah batas normal tumbuh rambut. Ustaz, artinya kalau Ustaz, videonya nggak bergerak sebentar ya. Oh, sebentar. Apa nah, udah bisa Ustaz. Udah bisa bergerak. Bergerak tadi ya? Sempat ngehang. Iya, iya. Gerakannya nggak jelas. Nah, jadi diusapkan seluruh muka, batasnya itu adalah batas tumbuh rambutnya normal ini. Kalau artinya kalau memang ada yang sudah rambutnya rontok sampai ke sini ya sebatas yang normal wajah itu adalah batas tumbuh rambut sampai ke sini itu ke telinga, batas telinga ke bawah inilah muka. Itu pertama. Kedua, dipukulkan lagi, tempelkan ke benda atau debu. Sama jika memang banyak, kalau nggak banyak ya nggak apa-apa, dipukulkan. Semoga kelihatan gerakannya apa. Ya, lalu kemudian mengusap yang kanan dulu. Kanan. Ini yang sempurna. Ya. Jadi ini diusap, kena semua. Bagian telapak sini nggak diusap karena menyimpan debu yang untuk kiri. Begitu. Ini insya Allah semuanya sepakat. Nanti ada teori kedua yang jadi diskusi sebatas ini saja. Ada yang cuma ini aja, ada. Tapi kalau untuk lebih aman, artinya gini, kalau prinsip yang mudah adalah keluar dari perselisihan. Perselisihan gimana? Kalau saya menggunakan ini tadi, nggak ada yang nyalain saya. Tapi kalau saya pakai ini masih ada yang nyalain, mending yang nggak disalahin aja lah. Udah, gitu ambil semua itu kan udah nggak ada masalah. Semuanya sepakat, dah selesai. Ya. Jadi, gitu. Ustaz, jadi wajahnya cuma sekali aja ya Ustaz ya? Ya, sekali-sekali. Sebagaimana dalam wudhu pun, dalam wudhu kan wajibnya sekali-kali. Ini juga sekali. Cukup. Oke. Ustaz, ya. Boleh dipraktekkan lagi yang takbir untuk yang wanita sama laki-laki, bedanya Ustaz? Baik. Di dalam membedakan antara
apakah tindakan sholat itu untuk laki-laki dan wanita itu ada yang beda, maka kalau kita membaca di dalam contohnya fikih sunnah, maka tidak ada yang sebut beda. Begini, di dalam fikih sunnah disebutkan, karya Sayyid Sabiq, bahwa syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada umumnya adalah sama untuk laki-laki maupun perempuan, kecuali jika ada dalil yang menegaskan bahwa itu berbeda. Bahwa itu berbeda. Sehingga mayoritas adalah sama. Teori takbir dan segala macamnya adalah sama. Adalah sama. Itu. Jadi itu yang disebutkan dalam fikih sunnah dan diambil oleh mayoritas ulama, karena ajaran Rasulullah SAW itu tidak membedakan untuk laki-laki dan perempuan. Kecuali dalam hal jika memang itu disebutkan ini harus berbeda. Dalam bab takbir tidak ada dalil khusus menyebutkan harus membuat berbeda antara laki dan perempuan. Yang jelas-jelas umpamanya berbeda itu ketika mengingatkan kesalahan saja. Kalau laki-laki membaca subhanallah, perempuan, wanita membuat suara tepukan. Tepukan. Itu. Jadi mengingatkan imamnya dengan tepukan. Itu saja yang ada dalilnya. Walaupun kalau di dalam beberapa kitab Syafi'iyah, itu disebutkan ada 3 yang lain, tetapi tidak ada dalil yang disebutkan dan menyebutkan harus dibedakan. Ini saya kasih contoh aja yang ada dalam beberapa kitab Syafi'iyah. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi arba'ati asya'. Farajulu yujafi mirfaqaihi an janibaihi wa yuqillu batnahu an fakhidhaihi fi sujudi war ruku'i wa yajharu fi mawdi'il jahri. Jadi ada 4 ini yang disebutkan. 1. Tetapi maaf, ini saya tegaskan tidak ada dalil yang secara pasti menjadi dasar. Ini sekedar sebuah gambaran. Karena yang banyak membedakan artinya yang sering kita dengar itu adalah di mazhab kita, di masyarakat kita. 1. Jadi laki-laki itu ketika sedang sujud, maka ini dilebarkan. Namanya tajnih. Baik. 1. Yang kedua, perut itu dijauhkan dari paha, itu untuk laki-laki. Perempuan berbeda, didekatkan. Kemudian bacaan ketika jahar, laki-laki dijaharkan, wanita enggak. Yang keempat, dalam proses memberi peringatan. Ini yang ada dalam kitab Syafi'i. Dalam bab takbir pun tidak disebutkan perbedaannya. Ini kalau boleh ditanya kitab apa? Nama kitabnya adalah Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar. Syarah kitab Ghayatul Ikhtisar Abu Suja. Kalau teman-teman yang di pesantren itu kitab Abu Suja rata-rata kenal untuk kitab pemula. Ini syarahnya, perluasannya. Namun kembali saya tegaskan bahwa pembedaan antara laki-laki dan perempuan ini tidak memiliki dalil dari hadis maupun apalagi Al-Quran. Begitu. Jadi kalaupun takbir tetap sama. Tetapi ya kembali saya ingatkan, yang jadi rukun dalam takbir adalah bacaan Allahu Akbar. Tetapi kalau mau tambah sunnah, tentunya kita ingin dan mencoba agar yang kita lakukan sebaik mungkin ya. Ini logikanya gini. Kita nih kalau pingin rumah kan enggak mau yang minimalis, Bu ya. Maunya yang maksimal lah kalau bisa kita kan gitu. Masa dalam salat mau yang minimalis melulu, syarat doang, rukunnya rukun doang, sunahnya kagak kan, ya rasanya gimana. Nah, kita coba ke takbir bagaimana kalau pingin lebih bagus dalam takbirnya. Kita lihat ya. Dalam takbiratul ihram bacaannya tadi harus benar Allahu Akbar. Tidak boleh dipanjangkan Allahu Akbar, itu artinya berubah. Di dalam mazhab Syafi'i pun ditegaskan itu bisa membuat batal salatnya. Jadi Allahu Akbar. Allahnya yang panjangkan, akbarnya pendek. Allahu Akbar. Tidak pula Allahu Akbar, enggak. Allahu Akbar.
Ya, yang kadang-kadang keliru barnya dipanjangkan Allahu Akbar. Di dalam beberapa kitab disebutkan bacaan itu artinya berubah di dalam kitab Kifayatul Akhyar, biar tahu bahwa sedetail itu. Ketika dipanjangkan jadi apa? Allahu Akbar, Akbar itu artinya adalah gendang, gendang yang satu sisi, bukan dua sisi. Itu namanya Al-Kabar. Jamaknya di Akbar. Itu sebagai contoh saja. Itu bacaannya Allahu Akbar. Nah, untuk sunnah tambahannya, saya perlu share screen nggak? Nggak usah ya, saya bacakan aja Bu ya. Boleh, Ustaz. Bacain aja. Dibacain aja ya. Tata caranya, proses ketinggian, tata cara yang dipilih oleh mayoritas ulama adalah mengangkat tangan sejajar bahu. Ininya sejajar bahu, jari sejajar telinga. Ini sunnah loh ya. Artinya saya tegaskan, kalau ada yang nggak persis gitu, ya udahlah, udah dapat rukunnya, nggak salah. Jadi kadang-kadang orang keliru, kok nggak seperti ini, salah dong. Enggak dulu, ini bukan rukun. Ini bagian sunnah. Kalaupun nggak ngangkat juga sudah sah kok sholatnya begitu. Karena udah ada rukun takbiratul ihram tadi. Mengangkat tangan sejajar bahu, ujung jemari sejajar ujung atas telinga, jempol sejajar anting gitu. Kira-kira gini dah. Ini bagian bawah sejajar bahu, atas sejajar telinga. Ini rata-rata kita proporsional lah ukuran panjang tangan kita dan tubuh kita. Jemari dijulurkan, bukan begini, dijulurkan menghadap ke kiblat. Bukan begini. Bukan begini, menghadap kiblat. Ini tambahan sunnah. Artinya kalaupun nggak persis ya diizinkan. Timingnya kapan? Timingnya kapan? Bisa diangkat bersamaan persis, atau juga sebelumnya. Bahkan juga sesudahnya, artinya umpamanya Allahu Akbar boleh. Atau sebelumnya. Ini angkat dulu. Allahu Akbar boleh. Atau Allahu Akbar, semuanya ada dalilnya, kalau diperlukan boleh disebutkan. Ini semuanya ada contoh dan waktunya. Nah, ini yang tadi ditanyakan, karena kadang-kadang memang di beberapa tempat dinyatakan beda. Dinyatakan beda itu apa? Karena masalah aurat katanya begitu. Tapi ini penegasan Imam Asy-Syaukani, di dalam kitab beliau Nailul Autar. Beliau sampaikan, ketahuilah bahwa sunnah ini mencakup pria dan wanita. Tidak ada dalil yang membedakan, begitu pula dalam seberapa tinggi tangan diangkat. Gini, biar kita tahu kenapa sebagian orang membedakan, biar tahu ya alasannya, bukan dalil. Alasannya mohon maaf, ini terkait dengan dada wanita yang menjadi bagian yang vital dan seyogianya ditutup. Bahasanya itu yang menjadi alasan. Walaupun sebenarnya nggak ada dalilnya yang persis harus beda. Makanya Imam Syaukani menyinggung, karena itu memang ada faktanya, ada beberapa ulama yang menyatakan dibedakan terkait masalah dada wanita. Ya itu kira-kira, mohon maaf kurang lebihnya. Suaranya belum keluar Ibu? Suaranya belum. Suaranya Pak ya. Ustadz, ada pertanyaan di chat ya. Izin bertanya, dari Ibu Dewi, saat sholat jika menguap, batuk atau bersin, apa boleh menutup mulut? Ya. Ketika menguap dalam sholat diizinkan. Jadi kita sampaikan bahwa gerakan-gerakan yang pertama, jika itu tidak banyak diizinkan. Kayak menggaruk, nggak banyak garuknya diizinkan. Menutup izinkan. Atau gerakan-gerakan yang tidak, makanya disebutkan gerakan yang banyak, bahasanya gitu. Yang kemudian yang jadi diskusi itu batasan banyak dan sedikit berapa, itu kemarin kita sudah singgung. Semua ulama bersepakat, gerakan sedikit tidak membatalkan. Kita pasti dalam salat ada gerakan-gerakan bukan bagian dari salat. Yang kadang apalah gatel namanya gitu.
atau ya benerin ini kadang-kadang. Gerakan banyak sepakat membatalkan. Yang jadi diskusi batasnya itu mana antara sedikit dan banyak itu. Kalau untuk mudahnya di mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i jumlahnya adalah 3 itu maksimal. Makanya kemarin saya contohkan kalau mau garuk pakai 1 jari 1, 2, dah. Ntar mau garuk lagi, ya boleh lagi. Yang penting jangan berurutan bahasa. Kalau berurutan nanti jadi banyak. Kalau nggak berurutan tidak dihitung banyak gitu. Baik, jadi gampangnya menutup diizinkan dan tidak membatalkan. Baik. Oke, mungkin ada yang mau langsung bertanya kepada Ustadz. Ustadz sambil nunggu yang lain bertanya, kalau yang tadi niat keluar bagaimana Ustadz prakteknya? Niat keluar sholat. Niat keluar sholat itu tadi. Niat itu hanya keinginan dalam hati bahwa salam ini untuk nyelesain salat, itu doang. Bukan salam umpamanya ada ketok-ketok rumah kita, Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum, kita jawabin otomatis. Lah, ini tadi gerakan ini otomatis karena jawabin sono, enggak ada niat untuk keluar, itu aja. Jadi keinginan di dalam hati untuk menyelesaikan salat, menutup salatnya. Begitu. Ya. Ustadz, jadi untuk niat kita nggak perlu melafazkan tadi ya Ustadz ya. Yang penting kita mau sholat zuhur 4 rakaat gitu ya, mengikuti imam gitu aja ya Ustadz ya. Baik, jadi soal niat memang tidak ada dalil yang menyatakan harus diucapkan. Dan walaupun sebenarnya ini di masyarakat kita kan seringnya diajarkannya diucapkan dan itu yang banyak merujuk kepada kitab-kitab Syafi'iyah. Namun di kitab Syafi'iyah sendiri bisa dicek nanti kalau perlu, namanya kitab-Kitabatul Akhyar, umpamanya dalam bab salat atau bab puasa tidak ada keharusan melafatkan, mengucapkan usolli atau nawaitu shoma ghadin, tidak ada keharusan. Karena niat itu di dalam hati. Apa motivasi kita? Ketika mungkin orang yang sudah terbiasa sholat ya, datang ke masjid, ketika imam takbir langsung aja automatically, langsung begini, Allahu Akbar, tidak ada niat, berarti hilang satu rukun. Di sini nih, makanya harus ditegaskan ketika mulai itu betul-betul saya ingin sholat, menghadap Allah, sholatnya apa? Ya, sholat duhur segala macam. Dan saat niat itu adalah didekatkan ke saat takbir. Jangan niatnya sekarang saya besok pagi niat sholat subuh 2 rakaat wajib insya Allah di masjid ikut imam. Niat sekarang nanti sholatnya subuh nanti. Enggak, didekatkan ke proses mulai dari takbir itu. Baik, gitu. Ya, Ustaz ada pertanyaan di chat. Kalau lagi sholat tiba-tiba lututnya sakit umat, jadi lutut artritisnya sakit, sudah rakaat kedua, yang harusnya duduk tahiyat awal tidak bisa dilakukan. Nah, baik. Jadi gimana Ustaz? Apakah di atasnya ada Bu sebelum itu? Ya. Saya baca. Oh ya, boleh. Ya, saya urutkan nanti. Boleh. Sebelumnya ada nih saya baca saya pakai fisik kelihatan. Kalau terpaksa membatalkan sholat, bagaimana caranya? Apa langsung dihentikan saja? Sebenarnya tidak ada cara khusus. Jadi keluar langsung boleh. Langsung keluar aja, tidak ada cara khusus, ya keluar saja, begitu. Kalaupun ada yang pernah diajarkan itu hanya sekedar adab saja, adab assalamualaikum kanan, walaupun itu tidak ada, salam juga nggak ada fungsinya, karena salam itu kan menutup sholat yang sempurna. Baik, nggak ada tata cara khusus, paling mempertimbangkan kalau kita lagi jamaah itu bagaimana keluarnya, ke arah mana. Kemarin sudah kita singgung bab sutroh, kalau perlu didirikan nanti juga boleh dibuka bab sutroh. Itu. Ini salat tiba-tiba artritis dengkul kumat sudah rakaat 2 yang harusnya duduk tahiyat awal tidak bisa aku lakukan. Akhirnya aku duduk seperti tahiyat, tetap duduk seperti tahiyat akhir ya, ini saya tegaskan, tetap duduk tapi seperti tahiyat akhir. Kan salatnya seperti tidak sempurna. Apakah harus melakukan sujud sahwi untuk jadi baik. Dalam bab duduk itu ada banyak model. Jadi ketika bentuk duduknya itu antara tahiyat awal dan akhir itu dibedakan, itu bagian sunnah. Bagian sunnah tata caranya, tapi intinya sama-sama duduk. Ada nanti duduknya model timpuh. Timpuh itu kakinya didudukin dua-duanya.
itu tetap boleh. Ada boleh model IKA. IKA itu dudukin tumitnya. Jadi kakinya ditegakkan, duduk di atas tumit. Jemarinya jadi menahan gitu. Juga boleh. Jadi terkait dengan detailnya itu bukan dari rukun yang bisa mengurangi nilai sholat. Tetap sholatnya insya Allah tetap sempurna walaupun yang Ibu maksud ini mungkin kakinya dimasukkan itu ya, namanya duduk tawarruk. Duduk tahiyat akhir itu namanya tawarruk, duduk yang bertumpu kepada, mohon maaf, pantat atau bokong ya, mohon maaf. Kalau yang duduk tahiyat awal itu namanya duduk iftirosh, itu kita menduduki kaki kita, tidak bersentuhan ke lantai langsung. Ini tidak dan bukan menjadi bagian yang akan mengurangi kesempurnaan sholat insya Allah. Baik. Jadi tidak perlu sujud sahwi terkait dengan, cuman beda di proses duduk saja tadi, detail duduknya. Ini yang saya pahami, kecuali kalau yang saya pahami salah dari pertanyaan ini, nanti boleh diperjelas oleh penanya. Ya. Lanjutnya, setelah sujud rakaat pertama, pas mau berdiri untuk rakaat kedua, apakah langsung berdiri atau duduk sebentar? Baik, itu namanya duduk istirahat. Jadi duduk istirahat itu bagian dari diskusi para ulama, karena memang ada beberapa hadis yang menyebutkan beliau pernah duduk itu dan pernah tidak. Jadi namanya duduk istirahat. Yang menjadi pertanyaan kemudian seperti ditanya, apakah itu satu keharusan atau tidak? Maka kalau kita ambil dari diskusi para ulama itu dan merujuk apa yang terjadi, kemungkinan besar duduk istirahat itu beliau lakukan di saat beliau sudah sepuh, perlu istirahat, ambil jeda. Artinya apa? Karena beliau juga pernah melakukan ketika sudah sepuh dan tidak ada yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan, maka yang lebih nyaman dan aman kita ambil, mau menggunakan monggo atau tidak pun tidak apa-apa. Karena memang itu disebutnya duduk istirahat. Duduk istirahat. Itu masuknya di bab sunnah. Kalau mau dibukakan ininya bisa juga share screen. Apa perlu biar ini ya, biar enak. Sebentar. Ya, Ustaz. Sebentar saya. Oh, hilang. Oh, hilang. Sebentar. Kemana nih? Apa screen-nya kelihatan, Ibu? Mohon maaf. Atau Belum, Ustaz. Belum ya? Belum. Sebentar, berarti saya salah pencet ini tadi. Ini karena ada yang nanya, maka saya buka ini. Duduk istirahat itu bagian dari, di dalam kitab fikih sunnah, dia dimasukkan di dalam bab sunnah, bukan bab rukun. Nah, dengan demikian kita jelas ya, kita udah tahu mana yang sunnah, mana rukun, artinya kalau ada yang melakukan, monggo, enggak, monggo. Jadi tidak saling gontok-gontokan. Nah, itu kadang-kadang di masyarakat kita. Kita bersikap luwes dan luas. Kalau ini bagian sunnah, monggo. Yang anggap ya artinya ingin nilainya lebih, udah di atas standar, tambah nilai, monggo dipakai. Kalau enggak pun ya tidak menyalahi dan tidak membuat sholatnya jadi tidak sempurna atau batal. Duduk istirahat adalah duduk sebentar setelah sujud kedua pada rakaat pertama sebelum bangkit ke rakaat kedua. Atau pada rakaat ketiga hendak naik ke rakaat keempat. Hukumnya bagaimana? Kita lihat. Para ulama berbeda pendapat karena perbedaan hadis dalam hal tersebut. Ini hadisnya kalau mau dibuka tinggal klik, cuman saya langsung kesimpulannya aja. Kesimpulan Syekh Ibnul Qayyim, biar bukan dari saya. Saya ambil kata para ulama salaf terdahulu. Beliau sampaikan, para ulama berbeda pendapat apakah ia itu sunnah atau kebutuhan. Artinya kebutuhan apa? Kalau memang butuh mau ambil napas berarti monggo. Kalau memang sunnah, butuh nggak butuh berarti dia kalau duduk berarti dapat sunnah. Begitu, dapat nilai sunnah, tetap nilainya sunnah.
keduanya diriwayatkan dari Imam Ahmad, di madhab Imam Ahmad. Mayoritas riwayat menjelaskan tata cara salat beliau tidak disebutkan. Artinya mayoritas hadis yang menjelaskan tentang tata caranya tidak menyebutkan duduk istirahat. Duduk ini disebutkan pada hadis, ini hadis yang menyebutkan. Dalam hadis Malik bin Huwairith disebutkan beliau pernah duduk. Rawahu al-Imam Bukhari. Ini gampangnya aja. Hadis kedua menyebutkan tidak duduk. Ini rawahu at-Tahawi. Jadi begitu. Jadi ini adalah sunnah, maka pastilah beliau selalu. Jadi ini adalah sunnah, maka pastilah beliau selalu melakukannya. Jika beliau selalu melakukan, pastilah diriwayatkan oleh hadis. Jika ini adalah sunnah, maka pasti beliau selalu melakukannya. Dan jika beliau selalu melakukannya, pasti diriwayatkan dalam hadis yang menjelaskan tata cara salat beliau. Sehingga jika dipahami bahwa duduk tersebut bagi orang yang membutuhkan, maka tidak ada dalil menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari sunnah. Artinya gitu. Kesimpulannya ya kita melihat pada komentar Syekh Ibnul Qayyim bahwa riwayat terkait duduk beliau itu ada dalam hadis Bukhari tapi tidak banyak. Sehingga pendapat para ulama secara umum disimpulkan di atas tadi adalah sifatnya sunnah. Begitu. Terima kasih Ustaz. Ustaz ada yang menanyakan tentang sujud sahwi Ustaz. Sujud sahwi. Iya, sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Sebentar, sujud sahwi itu berarti masuknya di sini kira-kira. Jadi kita tinggal buka-buka aja, Bu. Sudah disiapkan. Jadi beliau pernah lupa. Jadi beliau juga sampaikan, sesungguhnya aku manusia seperti kamu, saya juga lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau aku lupa, ingatkan aku. Itu jelas beliau pernah lupa. Oleh karena itu, maka inilah beberapa cara yang pernah beliau lakukan. Lihat, cara sujud 2 rakaat sebelum atau sudah salam. Yang sebelum, ini dalilnya, pernah beliau sebelum salam. Bahasanya begini, saya ke Indonesiakan saja. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, berapa dia sudah sholat, 3 rakaat atau 4, maka hendaklah dia meninggalkan keraguan tersebut dan membangun atas keyakinannya. Yakinnya berapa? 3. Ya udah tambahin 1 lagi biar jadi 4. Tsumma yasjud sajadataini qabla an yusallim. Lalu sujud 2 kali sujud sebelum salam. Hadis ini hadis sahih. Baik, ini sebelum salam. Sudah salam juga pernah. Dalam Bukhari Muslim juga. Ini kisahnya panjang, disingkat. Yang intinya begini kisah itu. Ceritanya Nabi sholat, waktu itu sholat 4 rakaat. Selesai 2 rakaat, beliau kemudian langsung salam. Habis salam orang bisik-bisik gitu. Nggak berani komentar. Kecuali seorang namanya Dzul-Yadain. Dzul-Yadain ini orangnya berani. Yang lain-lain segan kepada Nabi mau bertanya. Dzul-Yadain bertanya langsung ke Nabi. Wahai Rasulullah, apakah sholatnya dikosor? 4-nya jadi 2. Dikosor itu kan disingkat. 4 jadi 2. Apa Anda lupa? Gitu. Nabi terkesima. Benar apa enggak? Akhirnya nanya kepada para sahabat utama. Abu Bakar, radhiyallahu anhu, Umar. Betulkah begitu? Maka para sahabat utama menyatakan, iya betul ya Rasulullah. Anda salam sebelum 4 rakaat. Artinya sudah 2 rakaat langsung salam, harusnya 4. Maka beliau bangkit langsung takbir, lanjutkan 2 rakaat, salam, baru sujud sahwi setelah salam. Jadi kedua-duanya adalah ada dan pernah terjadi. Mana yang lebih utama? Pertanyaannya gitu. Di dalam sudah atau belum? Maka bisa kita lihat seperti ini. Ini ungkapan Syekh Sayyid Sabiq. Mengikuti cara beliau dalam kondisi yang disebutkan dalam hadis itu yang terbaik. Dalam kondisi yang tidak ada dalam hadis, silahkan memilih. Bahasanya begitu. Ini juga komentar Imam Syaukani. Dalam hadis tadi, yang sebelum salam kondisinya lupa berapa rakaat. Gitu. Berapa rakaat? Ya, itu berarti sebelum salam. Yang sesudah tadi karena ketambahan. Ketambahan apa?
Ya kan, jadi sholat 4 rakaat di tengah-tengah duanya ada salam. Salam di tengah-tengah kan, 2 rakaat kan ketambahan salam. Terus diskusi, takbiratul ihram tadi ada tambahan salam, takbiratul ihram baru. Nah, itu kira-kira bab sujud sahwi. Kemudian ini kondisi-kondisi yang pernah terjadi, panjang-panjang ya. Bersalam sebelum sempurna sholat. Maka kisah Dzuliyadain tadi, beliau sujudnya setelah salam. Salat kelebihan. Maaf, ini hadis ini. Pernah beliau sholat sampai 5 rakaat. Maka dia mengatakan, apakah sholat ditambahi? Beliau bertanya, apa yang terjadi? Orang menjawab, Anda sholat 5 rakaat. Maka beliau sujud 2 rakaat setelah salam. Ini ada tambahan. Tadi yang di atas ini, salam sebelum sempurna. Sehingga ada tambahan salam dan takbiratul ihram di dalam sholatnya. Ini sesudah. Kemudian ini juga kondisinya beliau lupa tasyahud awal dan ada hal lain yang dilupakan. Sesungguhnya beliau sedang sholat lalu berdiri dari rakaat kedua lupa enggak tahiyat awal, maka bersujud 2 kali lalu salam. Ini sebelum salam karena kelupaan tasyahud. Ada yang kurang kan tasyahudnya enggak ikut. Sujud saat ragu jumlahnya 3 atau 4 tadi, maka sebelum salam juga. Ini kondisi-kondisi yang telah teriwayatkan dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di luar ini silahkan memilih bahasanya begitu yang lebih nyaman. Itu mungkin kalau Bacaan sujud ada standar ya, Ustaz ya? Ya sujud sahwi ini. Ya, bacaan sujud sahwinya ya. Nggak ada perbedaan. Maaf Ibu, kurang. Bacaan sujud sahwinya cuma 1 kan Ustaz ya? Nggak ada versi lain? Ya, sujud sahwi itu yang diriwayatkan pada dasarnya bacanya sama dengan sujud biasa. Apalagi jika kita kembalikan bahwa bacaan dalam sujud itu masuknya di dalam bab sunnah. Masuknya di bab sunnah, bukan di bab rukun. Jadi ketika sujud doang sudah dianggap sujud sahwi. Lihat bab sunnah, ini bab angkat tangan, baca ta'awud, ruku, zikir. Ini durasi sujud dan zikir, ini babnya adalah bab sunnah, bacaan dalam sujud itu. Andaikan pun tidak membaca, sudah sujud dia. Ini. Jadi bedakan tadi antara rukun dan sunnah. Sudah kita bedakan. Yang rukun-rukun sudah kita sebutkan, di luar yang disebutkan berarti bagian dari sunnah. Oke, Ustaz, di chat ada pertanyaan. Iya. Sebentar. Ustaz, ketika akan sujud, bolehkah dengkul tidak bersamaan menyentuh tanah dikarenakan penyakit artritis? Oh, baik. Ini berarti cara sujud ya, cara sujud. Ini bab sunnah cara turun untuk sujud dan cara bangun. Jadi secara umum cara itu bagian sunnah. Intinya bagaimana kita turun ke bawah itu tadi. Ini bahasanya, mayoritas ulama menyatakan bahwa cara yang disukai adalah meletakkan lutut sebelum tangan. Ini bagian sunnah, artinya apa? Kalaupun berbeda, insya Allah tidak akan mengurangi keabsahan sholat. Ini yang kita sampaikan pertama kepada penanya. Kalaupun tangan dulu karena ini tidak mengurangi keabsahan. Ini bagian dari diskusi ulama, Ibu. Mana yang sebaiknya duluan? Lutut dulu apa tangan dulu? Diskusinya panjang. Mana yang afdol? Bukan mana yang sah, mana yang benar loh ya. Ini yang harus ditekankan ini karena di masyarakat kadang-kadang rancu. Mana yang sunnah, mana yang rukun. Bab sunnah diributin banget. Waduh, ini berbeda dari sunnah jadi bid'ah. Bukan gitu. Ini dua-duanya beliau lakukan, pernah terjadi, kemudian jadi diskusi. Dan itu babnya bagian sunnah. Bedakan antara sunnah berarti hukum dan sunnah arti ajaran Rasul. Kadang-kadang ini rancu. Sunnah di dalam hukum fikih itu urutannya wajib, itu harus dilakukan. Sunnah itu boleh tidak dilakukan lebih baik. Mubah itu pilihan. Makruh itu sebaiknya tidak dilakukan. Haram itu tidak boleh dilakukan. Dan dia berpahala kalau tidak dilakukan. Ini arti sunnah di dalam fikih. Tetapi nanti kalau dikatakan sunnah
lawannya bid'ah, itu bisa rancu. Wah ini nggak ngikutin sunnah. Sunnah yang mana? Apakah sunnah dalam artian fikih atau sunnah lawannya bid'ah? Nah, di dalam bab cara turun, ini adalah bab sunnah dalam artian fikih, hukum fikih. Bukan sunnah berlawanan dengan bid'ah. Nah, kembali, bahwa mayoritas ulama menyatakan meletakkan lutut sebelum tangan. Dan ini adalah madhab mayoritas, madhab Syafi'iyah, masyarakat kita. Nanti kalau di madhab Ahmad bin Hambal, tangan dulu. Begitu. Baik, jadi kedua-duanya insya Allah tidak masalah. Ustaz, ini pertanyaan terakhir. Bacaan tahiyat awal dan akhir itu sama atau yang awal lebih singkat dari yang akhir? Baik, kita lihat bacaannya ya. Untuk bacaan tasyahud awal, yang akhir tadi udah ya. Ini yang rukun loh ya, yang rukun. Kalau akhir sunnah meringankan dan memendekkan. Bacaannya persis sama di atas boleh. Nah, ini bagian diskusi juru ulama. Tahiyat awal itu sunnah, itu udah selesai, nggak usah dibuka jadi ribet nanti diskusi panjang. Jadi sunnahnya adalah memendekkan, lebih pendek daripada yang akhir. Bacanya sama tadi, kalau di akhir nanti akan ada tambahan doa yang berlindung dari 4 bencana itu kan. Terus nanti boleh nambah dengan doa-doa yang lain yang sesuai dengan niat kita. Kita perbanyak doa. Tapi memang disunahkan meringankan dan memendekkan. Bacanya sama. Begitu. Artinya nggak ada tambahan doa-doa setelahnya. Begitu. Ini salah satu komentar Imam Tirmidzi terkait dengan ini. Bukan komentar saya banyak nukil perkataan ulama saja. Ini pilihan para ulama, yakni memendekkan tasyahud awal tidak lebih dari tasyahud akhir, tidak lebih panjang begitu. Dan ini hadisnya boleh kita bacakan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW jika duduk di rakaat kedua maka seakan-akan beliau itu duduk di atas batu yang panas, artinya duduknya nggak lama-lama. Duduknya nggak lama-lama. Berdasarkan hadis ini, maka komentar Imam Tirmidzi menyatakan bahwa duduknya di awal itu lebih pendek daripada tahiyat akhir. Isinya berarti sama, tapi nggak ada tambahan doa-doa. Ini komentar Syekh Ibnul Qayyim. Tidak ada riwayat menyebutkan bahwa beliau membaca salawat pada tasyahud awal. Bahkan nggak pakai salawat. Tapi ini akan berbeda dengan yang sunnah di dalam mazhab Syafi'iyah, salawat masuk. Karena merujuk kepada ini, kepada memendekkan tadi. Tidak pula berlindung dari 4 hal. 4 hal itu 4 hal dari fitnah, matian, kubur, dajjal, yang itu, ya. Nah setelah akhirat ya Ustaz. Maka tidak ada minta perlindungan dari 4 itu. Yang itu dibacanya di akhir saja. Itu aja bedanya. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Azab jahannam, kubur, fitnah kehidupan dan fitnah dajjal, 4 itu. Jadi itu enggak dibaca di tahiyat pertama. Jadi itu. Oke, Ustaz. Ustaz, yang tadi menyambung yang Ibu Sami tadi, jadi maksudnya dengkul kanannya lebih dulu turun, baru yang kiri karena nyeri. Bolehkah? Oh gitu. Jadi dalam kondisi sakit, hal-hal yang wajib pun bisa dilanggar, apalagi yang hanya sekedar sunnah. Ini mohon maaf. Jadi ini jadi kaidah, jadi pegangan ibu-ibu sekalian. Dalam kondisi sakit yang wajib, yang rukun di atas tadi bisa bergeser semua. Yang berdiri boleh sambil duduk, sambil tidur. Banyak hal-hal yang berubah, apalagi yang sunnah. Nah, model turun tadi adalah bagian sunnah. Lebih mudah lagi untuk dirubah. Kondisi sakit memungkinkan merubah banyak hal. Itu gampangnya. Dan insya Allah, selama kita berusaha semaksimal yang kita bisa lakukan, dan ternyata maksimal yang kita lakukan tidak bisa memenuhi kondisi terbaik, termaafkan, dan niat kita akan dihitung sesuai dengan niat kita yang ingin berbuat semaksimal mungkin. Baik. Baik.
Baik, terima kasih Ustadz. Sebelumnya kita tutup aja Ustadz ya. Dengan doa. Baik Ibu. Terima kasih. Ustadz yang tutup boleh ya? Tutup dengan doa. Baik. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, demikian yang bisa kita bahas bersama secara singkat dan cepat. Ini mohon maaf memang waktunya sempit ya. Materi ini biasanya agak panjang, dibuka per dalil satu-satu. Ini tadi dalil saya buka pas dibutuhkan saja. Kalau ingin dibuka dalil semua ada Bu, cuman mohon maaf karena waktunya memang yang disediakan agak singkat. Nah, kekurangan dan kelebihan itu mungkin dari saya pribadi memang masih perlu harus belajar terus, sedangkan kebenaran, kebaikan hanya dari Allah semata. Maka berharap kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan semoga Allah maafkan kita semua dari semua yang kita lakukan. Dan juga ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya sebelum saya tutup, ini nanti insya Allah sesuai dengan yang diharapkan, ada tulisan ringkas. Nanti mohon Bu Dr. Nuli untuk menuliskan apa hal-hal yang dianggap penting. Nanti saya coba convert dari mind map ini untuk pegangan ya, yang singkat-singkat yang penting. Terus mana yang perlu didetailkan, pokoknya dalil mana yang sangat diperlukan nanti boleh saya sampaikan nanti. Karena ini programnya program mind map dan free plan, jarang digunakan orang. Jadi kalau saya kirimkan bentuk aslinya nggak ada ininya, sulit dibuka. Baik, itu. Baik, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk mengakhiri kajian dan belajar kita pada malam hari ini, bolehlah kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan berwasilah amal soleh kita ini. Insya Allah belajar agama ini adalah bagian dari amal soleh, bahkan salah satu kewajiban kita belajar agama. Dan semoga Allah izinkan dan kabulkan menjadi wasilah untuk kebaikan kita semua dan seluruh kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin fil awwalin, alhamdulillahirabbil alamin fil akhirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana. Allahumma afi mubtalana, Allahumma afi mubtalana, Allahumma afi mubtalana. Allahumma ansurna ala man zalamana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma adfa' warfa' 'annal bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal amrad min baladina hadha khassah min biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas kehadirannya dan juga teman-teman. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Sama-sama Ibu, mohon maaf kurang lebihnya. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Saya mohon pamit. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz, ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.